Wah, hari ini pada semangat ya. Nah, sebelum kita mulai, kakak mau ajak kalian untuk sama-sama deklarasiin yel-yel kita nih. Ziki siap? Siap dong, Kak. Mari kita deklarasikan yel-yel Aero Kids. Aero Kids, take it, ready, release. Sekali lagi adik-adik. Aero Kids, take it, ready, release. Wah, semangat semua ya, Kak. Iya nih Ziki. Nah adik-adik, sekarang sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Ziki pimpin doa ya. Oke, Kak. Yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami masih boleh beribadah kembali bersama-sama. Biarlah apa yang kami dapatkan lewat ibadah hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau deklarasiin super kebenaran dan super ayat kita. Lalu kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Let's praise Him. Aku mau menerima sesamaku yang berbeda denganku seperti Yesus menerima mereka. Roma 15 ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Everybody get walking, walking in the light, in every little space of every little minute of your life. Everybody get living.
Ziki, minggu ini ada permainan nih. Wah, asik. Nah, untuk adik-adik, kalian bisa tulis di kolom chat ya, kalian dukung tim yang mana, dan beri semangat untuk kakak-kakak yang bermain games. Halo adik-adik. Nah, jumpa lagi nih sama Kak Albert, sama siapa lagi nih? Kak Yabes. Nah, hari ini adik-adik kita akan bermain games. Bermain gamesnya itu gimana sih? Nah, di sini Kak Albert dan Kak Yabes punya kertas. Nah, kertas ini berisikan Yohanes 3 ayat 16. Nah, nanti kita akan menyusun kertas ini menggunakan gelas. Jadi, ini akan seru banget sih. Jadi, kalian bisa pilih nih siapa yang menang antara Kak Albert atau Kak Yabes. bisa tulis di kolom chat ya. Nah, yuk kita simak aja gimana gamesnya. Nah, ini kita nyusun dulu kan Kak Yabes? Nah, ya benar banget. Masih aja loh. Kak Yabes 3 kali game, dia 3 kalinya kalah ya? Iya, jadi pemenangnya siapa Kak Yabes? Coba dong dijelasin, malu aku nih. Kali ini pemenangnya adalah Kak Albert lagi. Karena kata sudah menjatuhkan dan akhirnya dia tidak kuat menahan. Nah, oke. Jadi kenapa sih kita main games ini adik-adik? Games ini mencerminkan kita itu harus memiliki landasan yang kuat. Kita harus punya dasar yang kuat nih. Kalau kalian lihat nih, Albert bikinnya dari bawah tuh 3 semua. Nah, itu biar dia nggak goyang sama sekali. Kalau kena AC, kena angin, dia nggak goyang. Gitu kan Kak Yabes? Yes, benar banget. Nah, udah gitu gimana Kak Yabes? Nah, karena punya kakak landasannya cuma 2, akhirnya nggak kuat deh. Akhirnya dia tetap kan jatuh. Udah gitu, kalau kita bisa lihat juga nih kertasnya. Tadi kan kita pertama-tama nyusun kertasnya tuh adik-adik. Nah, di kertas ini sebenarnya tertulis Yohanes 3 ayat 16. Nah, Yohanes 3 ayat 16 itu kan nih coba Kak Yabes boleh dibaca Kak Yabes dari sini Kak Yabes. Oke, nih kakak bacain ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yes, bener banget. Nah, kalau dari sebelumnya dari Kak Ray juga udah bahas gitu ya tentang Yohanes 3 ayat 16 ini. Kalau Tuhan Yesus itu rela mati untuk setiap dari kita, udah gitu dia telah menebus segala dosa kita. Jadi setiap dari kita harus sadar nih, kalau Tuhan Yesus itu benar-benar sayang banget sama kita. Jadi kita harus spread the love atau membagikan kasih sayang ini kepada teman-teman kita di luar sana. Gitu ya Kak guys? Bener banget kamu. Nah, udah gitu, ya gamesnya aku lagi yang menang. Aku ikhlas. Oke, thank you ya yang udah dukung Kak Albert. Mungkin kita akan saksikan game-game selanjutnya. Jangan patah semangat deh dukung Kak Yabes. Tenang, tunggu next game ya. Oke, gitu aja untuk kali ini. Bye-bye. Wah, seru sekali ya permainannya, Kak. Bener banget nih Ziki. Nah, selamat ya untuk timnya Kak Albert. Ziki, kamu tahu nggak minggu ini kita akan belajar tentang apa? Oh, tahu dong, Kak. Tentang penerimaan kan, Kak. Tapi minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita menerima orang yang berbeda dengan kita. Seperti Tuhan melihat seorang pria yang bukan orang Yahudi di Kaisarea sebagai orang yang istimewa dan mau menerimanya sebagai anggota keluarga Allah. Malah Tuhan mengutus malaikatnya loh untuk berbicara dengan dia. Kalian mau tahu nggak siapa orangnya? Pasti mau dong ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik mari siapkan alat tulisnya dan mendengarkan dengan baik ya. Hai Ero Kids, apa kabar semuanya? Hari ini kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, kali ini kakak mau menceritakan tentang seorang perwira pasukan Italia yang ada di kota Kaisarea. Dia bukan seorang Yahudi,
tapi dia menarik hati Tuhan dan dia sangat setia sama Tuhan. Siapakah dia? Kalian penasaran? Dan penasaran lihat yang ada di depan kakak ini? Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di Kisah Rasul pasal yang ke-10 dan kita akan simak sama-sama video berikut ini. Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya menghormati Tuhan. Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Cornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Cornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik padanya." Saat itulah orang-orang utusan Cornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Cornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan, lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah katakan bahwa dia perwira ini bernama Cornelius. Dia bukan seorang Yahudi, adik-adik. Ya, dia seorang Gentiles atau orang bukan Yahudi atau orang Romawi. Dan dulu dikatakan bahwa orang bukan Yahudi disebut adalah bangsa kafir. Tapi mengapa dia menarik hati Tuhan ya? Apa yang dibuat sama Cornelius sampai dia menarik hati Tuhan? Ya, karena dikatakan bahwa
Cornelius adalah orang yang saleh. Dia menuruti semua perintah Tuhan. Ya, dia mengikuti apa yang menjadi aturan Tuhan. Nah, waktu itu malaikat Tuhan datang sama Cornelius. Malaikat Tuhan katakan dia harus ketemu dengan Petrus, yaitu murid Tuhan Yesus. Bahkan dia kan bukan Yahudi ya. Nah, pada saat yang bersamaan, Petrus pun diberikan instruksi sama Tuhan ya untuk pergi ke tempat yang dikatakan sama seorang pria yang akan Tuhan katakan bahwa ada seorang pria akan membawa dia bertemu dengan Cornelius. Waktu itu Petrus sempat menolak karena dikatakan bukan orang Yahudi. Tidak baik, karena dulu aturannya tidak baik orang Yahudi berkunjung atau menemui orang yang bukan Yahudi atau bangsa kafir, karena mereka sangat percaya bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan dan mereka adalah satu-satunya orang Yahudi adalah satu-satunya yang bisa diterima sebagai keluarga Allah. Dan Petrus sempat menolak itu, dan Tuhan katakan kembali bahwa dia harus berjumpa dengan Cornelius. Dan saat itu Petrus sadar, ya, Petrus sadar bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan menerima Cornelius yang bukan Yahudi. Karena apa? Karena kesalehannya, karena cintanya akan Tuhan. Dan itu yang membuat Petrus bisa datang dan menemui. Dan kalian tahu apa yang terjadi waktu mereka bertemu? Nah, di situ terjadi perubahan, di situ terjadi pertobatan yang luar biasa. Satu keluarganya Cornelius menerima Tuhan Yesus dan mereka dibaptis. Ya, mereka dibaptis dan bukan hanya itu, mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Ya, mereka mendapatkan karunia daripada Roh Kudus dalam seisi keluarganya Cornelius. Kalian bayangkan bagaimana Tuhan menerima Cornelius yang bukan Yahudi dan dia adalah orang Romawi, tapi Tuhan terima dia, dan situlah terjadi perubahan besar atas kehidupan Cornelius. Nah, adik-adik, Tuhan juga mengajarkan kita untuk kita bisa menerima orang yang mungkin berbeda dengan kita, ya. Seperti Cornelius orang yang berbeda dengan Petrus. Sempat Petrus katakan bahwa dia bukan sebangsanya, dia bukan orang pilihan Tuhan, bukan bangsa pilihan Tuhan, ya. Nah, di situ terjadi perubahan. Petrus sadar bahwa Tuhan menerima Cornelius, dan Tuhan Yesus juga ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menerima teman-teman kita yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita tidak rasis, ya. Nah, di banyak cerita tentang kerasisan, ya. Orang melihat dirinya lebih hebat dari orang lain, seperti orang yang berkulit putih memandang orang yang berkulit hitam itu sebagai orang yang rendah. Bahkan mereka dijadikan budak, mereka tidak disetarakan, mereka tidak dianggap sebagai manusia. Nah, di Indonesia juga pernah loh, dan baru-baru ini tahun lalu, dan itu sangat menyedihkan juga, ya, bagaimana mahasiswa Papua, mereka yang mayoritas berkulit hitam, berambut keriting, ya, mereka mengalami penolakan, mereka diejek, mereka dipukuli, mereka dianggap jelek, mereka dianggap bau, dan mereka dianggap bodoh. Dan itu Tuhan tidak suka, ya. Nah, Tuhan tidak suka tentang kerasisan, ya. Dan Tuhan mau kita boleh menerima orang lain. Bagaimana? Karena kita tahu bahwa Kristuslah yang menjadi penyatu kita semua. Saat kita tahu kita menerima kasih Kristus, kita bisa membagikan kasih Kristus itu buat orang lain. Dan tanpa kita sadari juga kita sering melakukan hal itu, memandang rendah orang lain supaya kita bisa terlihat hebat, ya, kepada teman-teman kita. Mungkin kita ngeliat mungkin mereka berbeda suku, ya, mereka bukan, misalnya kayak Kanovi Chinese, terus ngeliat teman Kanovi bukan Chinese, Kanovi nggak mau bermain sama mereka, menganggap bahwa Chinese lebih hebat daripada suku lainnya. Tidak demikian, ya. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Kita dipersatukan oleh darah Yesus. Waktu kita sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang juru selamat, kita sudah diikat menjadi satu darah bersama dengan Kristus. Dan kalau kita diikat menjadi satu darah, berarti kita menjadi satu keluarga. Dan dalam keluarga tidak ada yang saling merendahkan satu sama lain, ya. Nah, Kak Novi akan bukakan beberapa ayat dan kalian boleh catat, ya, di mana saja ayatnya,
Ya, di Galatia 3 ayat 28. Nih, Kak Novi bacakan ya. Di dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi ingat ya adik-adik, bahwa Kristus, darah Kristus yang menyatukan kita semua. Jadi jangan rasis ya. Nah, ayat yang kedua, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34 sampai ke-35. Ini yang kata Petrus ya, waktu dia berjumpa dengan Cornelius. Dan mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Ya, waktu kita sama-sama sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita diikat menjadi satu darah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ingat bahwa Allah tidak mau kita membeda-bedakan orang. Ya. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 34 dikatakan, Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, kalau kita mengenal dan mengalami kasih Kristus, kita dapat mengasihi sesama kita tanpa kita rasis atau memandang bulu. Ya, karena kita sudah satu di dalam Kristus. Nanti kakak akan jelaskan lebih lagi lewat eksperimen kita hari ini ya. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita bisa menerima dan memperlakukan orang yang berbeda dengan kita. Yang kedua, bahwa mereka di dalam doamu, ya, dan berbuat baik tanpa menghakimi mereka. Jadi kita berbuat baik dengan rendah hati, dengan hati yang penuh kebaikan dan kasih Tuhan. Kita tidak membanding-bandingkan orang lain. Nah, dalam Efesus 4 ayat 32 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan dalam Yakobus 2 ayat 8 dikatakan demikian, akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jadi ingat ya adik-adik, Tuhan meminta kita untuk menerima orang lain sebagaimana Dia menerima orang-orang tersebut. Ya, sebagaimana Yesus juga menerima kita di dalam Roma ayat yang ke-15, Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa Tuhan sudah menerima kita dan kita pun wajib menerima orang lain. Ya, dengan kasih Tuhan, Yesus ya menerima Cornelius dan seluruh keluarganya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan dengan kasihnya juga kita bisa membawa orang lain mengenal kasih Tuhan dan mengenal siapa Allah kita. Oke, nah kakak punya eksperimen di sini, kalian bisa lihat. Nah ini diibaratkan, ini adalah susu putih, karena kasih warna hijau, pewarna makanannya. Ini ibaratnya ini kita. Dan ini mungkin orang-orang yang berbeda dengan kita, ini minyak ya, mungkin orang yang berbeda dengan kita. Nah ini diri kita dan juga orang yang berbeda dengan kita. Kakak campurkan ya. Nah oke. Nah kalau kalian bisa lihat, ini tadi kita dan ini minyak tadi merupakan seperti orang lain yang berbeda dengan kita. Kalian lihat, ini sampai Kak Novi tuangkan semuanya. Dan kalian bisa lihat bedanya. Ya, susu atau yang berwarna hijau ini tidak bisa menyatu dengan minyaknya. Kalian bisa lihat di situ, wow ternyata kayak seperti kita nggak bisa menerima orang-orang seperti itu ya. Sama seperti Petrus tidak bisa menerima Cornelius. Tapi bagaimana waktu Kak Novi berikan tepung ini. Tepung ini ibaratkan Yesus itu sendiri ya. Kita lihat apakah mereka akan, apa yang terjadi. Lihat ya, apa yang terjadi sama tepung ini. Nah, waktu mereka
dijadikan satu dengan kasih Kristus, dengan Yesus itu sendiri. Lihat, masih ada minyaknya? Sudah tidak ada ya. Tuh, lihat. Kalian lihat di sini. Nah, waktu Yesus menjadi satu dengan kita dan juga sahabat kita, waktu teman kita juga disatukan dengan Kristus. Lihat, sudah tidak ada minyaknya lagi, bahkan semua menjadi satu. Nah, nanti kalian bisa coba ya di rumah. Kalian siapkan tepungnya, kalian siapkan minyaknya, kalian bisa siapkan susu. Mau susu coklat boleh, yang sudah ada pewarnanya, yang sudah ada berwarna. Nah, kalian lihat nanti bagaimana susu, minyak, dan tepung ini menjadi satu tadi ya. Nah, itu juga sama seperti eksperimen ini ya, dimana kita yang berbeda dan mungkin ada sahabat kita yang berbeda, saat kita jadi satu dengan Kristus ya, dengan tepung itu kita menjadi satu. Sudah tidak lagi terlihat mana susu, mana minyak. Semuanya menjadi satu adonan yang luar biasa. Oke? Nah, itu juga hal ini Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saat kita bisa menjadi satu dengan Kristus, Kristus di dalam kita, kita membagikan, kita menceritakan tentang Tuhan, dan kita membawa mereka untuk mengenal Tuhan, menerima mereka, memperlakukan mereka sesuai dengan kasih Kristus. Ayo adik-adik, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak buat pelajaran kami hari ini, dan ajari kami Tuhan tidak membeda-bedakan orang lain, karena kami adalah satu di dalam Engkau. Dan ajari kami Tuhan untuk dapat menerima orang lain yang mungkin yang berbeda dengan kami, dengan suku, dengan warna kulit, atau warna rambut yang berbeda dengan kami. Ajar kami tidak mengecilkan orang lain dan membuat kami hidup lebih hebat daripada orang lain. Ajar kami menjadi orang yang rendah hati. Ajari kami orang yang penuh kasih. Ajari kami boleh membagikan kasih Kristus bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. God bless you all. Nah, firman Tuhan minggu ini udah selesai nih. Ziki belajar sesuatu? Iya dong Kak, Ziki mau menerima sesama Ziki seperti Tuhan Yesus mau menerima mereka dengan tidak rasis dan menghakimi mereka, malahan dengan berbuat baik dan mendoakan mereka. Good nih Ziki. Nah, kita akan belajar tentang hal ini lagi di home pukul 5 sore di hari Rabu. Jangan lupa ikut home ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan minggu ini Tuhan. Biarlah pelajaran hari ini bisa kami gunakan Tuhan dalam keseharian kami Tuhan. Biarlah pembelajaran ini bisa menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. Happy Sunday and God bless you all. God bless you all.